Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelum kita mulai, mari kita dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang para saudara-saudaraku semua yang bisa mendengarkan, juga para dewan juri yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai pihak dari oposisi akan menanggapi tadi tentang mosi yang pada siang hari ini adalah diskriminasi terhadap wanita etnis Tionghoa, masyarakat hukum adat di Papua dalam bidang ekonomi. Maka di sini yang pertama adalah bahwa pemerintah membahas atau dewan ini itu menekankan bahwa diskriminasi terhadap wanita etnis Tionghoa, masyarakat hukum adat di Papua itu adalah terjadi karena bidang ekonomi. Ya, maka alasan kenapa pemerintah lebih mengambil pada bidang ekonomi adalah kita melihat kondisi saat ini banyak terjadi di masyarakat hari ini adalah diskriminasi itu memang berawal dari tentang bidang ekonomi. Kita tidak menafikan untuk kegiatan bidang yang lain, tetapi adalah bidang ini yang lebih kita fokuskan, dan ini adalah satu poin yang sangat utama. Selanjutnya, diskriminasi itu adalah suatu tindakan melanggar hukum, yaitu di mana adanya suatu tekanan, intimidasi dan lainnya, di mana itu terjadi biasanya terhadap kepada kaum minoritas. Maka di sini kaum minoritas yang mungkin disebut oleh masyarakat, pemerintah atau dewan ini adalah di mana wanita, ada wanita etnis Tionghoa dan masyarakat adat hukum Papua yang mayoritas memang hari ini kondisinya memang diminoritaskan seperti itu pada saudara-saudara semua, pada dewan juri yang terhormat. Selanjutnya, kenapa pemerintah tetap lebih pada bidang ekonomi adalah suatu di mana ekonomi ini adalah suatu hal vital, di mana perekonomian itu adalah suatu hal vital dalam suatu negara, sangat vital sekali dan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dari kaum, terutama pada kaum minoritas ini dalam melangsungkan kehidupannya. Maka di sini adalah suatu penekanan bahwa sebenarnya pemerintah memberikan solusi. Maka di situ kami yang dari tim itu sangat setuju atas pernyataan pemerintah di mana diskriminasi terhadap wanita etnis Tionghoa dan masyarakat hukum adat yang ada di Papua adalah terjadi karena bidang ekonomi. Latar belakang ekonomi inilah yang menjadi masalah, di mana tadi juga sudah dijelaskan di bahwa masalah sosial itu juga terdapat dalam bidang ekonomi, di mana salah satu subnya adalah ekonomi. Maka kurang lebih seperti itu. Selanjutnya tadi saudara pertama tadi mengatakan bahwa ada mengatakan bahwa adanya beberapa sebab itu tidak hanya dalam bidang ekonomi, mungkin latar belakang historis, kultur, juga mengatakan bahwa tadi saudara tadi mengatakan bahwa pemerintah juga masih ada intensif di bidang ekonomi, juga mengatakan lapangan pekerjaan itu tidak terserap untuk semua, terutama kaum minoritas. Di sini kami menyanggah di mana sebenarnya pemerintah itu lebih memfokuskan ini karena memang ini adalah hal vital. Tadi sudah kita sampaikan di mana ekonomi ini adalah penggerak suatu roda. Maka minoritas ini dalam melangsungi kehidupannya, maka ini adalah satu kunci. Maka di situ kurang lebihnya. Habis itu lapangan pekerjaan yang mana yang dimaksud itu ya, tidak menyerap yang bisa dikatakan minoritas, sedangkan banyak lapangan pekerjaan ini berada di daerah-daerah yang mungkin belum ada, di mana pemerintah sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, membuat otonomi daerah di mana memberikan lapangan pekerjaan untuk para kaum minoritas, itu memberikan tempat untuk khusus. Terutama kita lihat berada di Privat itu di mana ada masyarakat adat Papua, itu diberikan lahan kurang lebih 60% pegawainya adalah orang Papua. Maka di situ adalah suatu bukti pemerintah memberikan wadah lapangan pekerjaan itu. Maka tadi juga saudara mengatakan argumen itu adalah 2 poin di mana tidak strategis dan sensitif. Di sini di poinnya ini tidak dikatakan tidak strategis, sebenarnya ada strategis, itu ada mungkin data yang berbeda, tetapi kami memberikan menguatkan di mana bahwa argumen yang tadi disampaikan itu sangat tidak benar. Maka itu selanjutnya argumen kami, saya akan menyampaikan argumen di mana ini sebagai memperkuat, di mana pertama adalah ekonomi merupakan hal vital yang tadi kita sudah sampaikan, di mana itu suatu inti roda, di mana jika ekonomi tercukupi maka
kaum minoritas, mungkin kaum yang sebagainya itu akan terpenuhi, maka dia akan melaksanakan dengan rasa tentram, nyaman itu mungkinnya. Yang kedua adalah di mana masyarakat hari ini telah modern, di mana kita tahu perkembangan saat ini, di mana tadi dikatakan saudara tadi tentang histori dan kultur. Sedangkan hari ini kita lihat masyarakat Indonesia itu sudah tidak mementingkan dalam histori apalagi kultur. Kita tahu bagaimana di masyarakat di bagian Jawa Tengah ada di mana menikah itu harus dengan satu sukunya, harus dengan, apalagi wanita juga harus dengan sukunya seperti ini. Tetapi hari ini kita lihat di mana mereka sudah membaur, sudah memasuki zaman modern, di mana juga mereka mengirimkan kultur atau historis yang mungkin tidak sesuai dengan relevan pada hari ini. Maka di situ adalah poin yang utama. Maka di sini pemerintah memberikan solusi, di mana pemerintah akan memberikan jaminan dalam bidang kepada kaum yang diskriminatif. Maka di sini adalah suatu jawaban bagi teman-teman yang mungkin menanyakan itu. Maka ini adalah jawaban pemerintah memberikan kartu tunjangan dalam kesehatan dan bidang-bidang yang lainnya berkaitan dengan ekonomi. Maka itu satu poin yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah pembukaan lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Nah di sini pekerjaan di daerah yang dimaksud adalah di mana mayoritas adalah pegawainya atau mungkin pekerjanya adalah orang-orang daerah sekitar tersebut. Maka ini adalah suatu kesempatan di mana diskriminasi yang mungkin terjadi di minoritas di daerah-daerah itu akan berkurang dengan berjalannya dengan waktu. Maka kesimpulan kami adalah kami sangat mendukung program dari pemerintah, di mana diskriminasi adalah pada wanita, etnis Tionghoa, masyarakat adat Papua itu terletak pada ekonomi. Maka di sini adalah penyelesaian ada dalam bidang ekonomi. Maka kami sangat setuju dengan pemerintah dari pernyataan tersebut. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.